ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur bagi kita di bulan Mubarak ini supaya kita banyak dan pandai bersyukur kepadanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kita mengisi sejarah, menulis catatan amal kita yang kita harapkan adalah keridhaan dan rahmatnya yang seluas langit dan bumi. InsyaAllah kajian kali ini kami judulnya apa? Keadaan salaf atau semangat salaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kajian sebenarnya dengan Rasulullah SAW sebaik-baik salaf di 10 terakhir beliau mengikat erat sarung beliau. Sebagian para ulama menafsirkan beliau meninggalkan istri-istrinya untuk iktikaf di masjid, dan ketika Rasulullah menjelang wafatnya beliau iktikaf dari malam 20 hari terakhir untuk beribadah kepada Allah. Dan saat itu Jibril datang untuk mengajak Nabi SAW saling mempelajari Al-Quran, dan kita telah bahas. Dan ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, Jibril bersama Nabi SAW murajaah, tadarus, saling mempelajari Al-Quran, khatam 2 kali selama 20 hari. Ini adalah sebaik-baik salaf, dan kaidah kita adalah sabda Nabi SAW tatkala beliau berkata kepada Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha, ni'mas salafu ana laki, sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Maka barometer kebaikan amal kita, jangan sekali-kali kita salah meletakkannya. Saya ingin seperti Imam Syafi'i, boleh, tapi hendaknya kita tetap menjadikan Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik barometer. Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan bahwasanya beliau ketika Ramadan menghatamkan 60 kali membaca Al-Quran, sehingga apa? Berapa rata-ratanya? Sehari 2 kali hatam. Gimana itu? Maka itulah para ulama, dan nanti kita bahas insyaallah, bolehkah kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Karena di sana ada hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma tentang beliau ingin menghatamkan Al-Quran, dan Rasulullah SAW memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian bagaimana salaf tentang 10 hari yang terakhir? Mereka amalnya dari awal sudah semangat untuk qiyamul Ramadan, semangat untuk sedekah, semangat untuk tilawah Quran, tadarus ilm. Bahkan mereka meninggalkan majelis-majelis ilmu, terutama majelis hadis. Mereka konsentrasi untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca, menghatamkan Al-Quran berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang tadi, bahwasanya Rasulullah SAW apabila telah datang bulan Ramadan, beliau yatakhalli,
menyendiri, bersepi-sepian dengan Rabb-nya untuk beribadah, bukan untuk ngobrol. Jadi kami nasihatkan untuk yang iktikaf nantinya hendaknya dia berbekal ilmu, karena iktikaf bukan semata-mata kita tidur atau berdiam diri di masjid, tapi yang inti dari iktikaf adalah kita berdiam diri dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah baca zikir, kemudian baca doa, salat sunnah, dan yang lainnya dari amal soleh. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu ya, selesai kajiannya. Tapi ingin kami sampaikan adalah membahas tentang apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang kitab Lataiful Ma'arif oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kita lanjutkan Al-Majlisus Tsani fi fadli judi fi Ramadan wa tilawatil Quran, tentang keutamaan bersedekah ya. Semangat di dalam kedermawanan di bulan Ramadan, begitu juga dalam membaca Al-Quran. Wa fi sahihaini an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Hadis ini sudah kita lewati. Kata beliau Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan, dan puncak dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika di bulan Ramadan, saat Jibril alaihissalam menemui beliau untuk yudarisuhul Quran, untuk saling mempelajari tentang Al-Quran. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya dari bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Jibril menemui beliau, itu beliau dalam keadaan yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan bahkan lebih baik, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kedermawanan di sini disebutkan secara umum, maka makna kedermawanan bisa dimaknai dua, yaitu kedermawanan dalam terkait haknya, yaitu dermawan untuk dirinya sendiri dengan cara beramal saleh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dermawan dengan terkait hamba Allah Azza wa Jalla, dengan memberikan sedekah, buka puasa, kemudian menyantuni anak-anak yatim, kemudian para janda, duafa, fuqara. Ini termasuk kedermawanan. Kemudian walillahi subhanahu wa ta'ala ajwadul wadin, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling dermawan. Wajuduhu yatadha'afu fi awqatin khassah, dan kedermawannya Azza wa Jal itu berlipat-lipat ganda di waktu-waktu yang tertentu. Kasyahri Ramadan, semisal di bulan ini, bulan Ramadan. Wa fihi unzila qauluhu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah 186, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, maka sampaikanlah bahwasanya aku dekat. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kedekatan antara kita dengan orang lain. Kita dekat bisa 1 meter 2 meter, kita dekat bisa nempel, kita dekat bisa berpelukan dan seterusnya. Adapun kedekatan Allah Azza wa Jalla, maka kita kembalikan
bagaimananya. Karena kaidah kita dalam bab sifat adalah sebagaimana diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya, ya Abu Abdillah kaifa istawa, wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Malik ibnu Anas, bagaimana Allah istiwa di atas arsy-Nya? Maka Imam Malik menjawab, al istiwa'u ghairu ma'qul, al istiwa'u maklum. Istiwa itu maknanya telah diketahui dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya Allah istiwa itu tidak diketahui, karena tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Ketika di dunia tidak ada yang melihatnya, dan tidak ada yang mengabarkan kepada kita bagaimana Allah itu istiwa. Bahkan Allah sendiri tidak menyebutkan bagaimana Allah beristiwa. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani Allah itu istiwa di atas arsy adalah kewajiban, karena Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Imam Az-Zahabi membuat sebuah kitab khusus tentang istiwa ini, dinamakan Al-Ulu, ketinggian Allah. Bahkan Al-Istiwa juga, beliau menulis sebuah kitab juga namanya Istiwa. Wal su'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan bagaimana Allah itu istiwa adalah sebuah kebid'ahan. Maka kita terapkan kaidah ini kepada kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Dekat sudah diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhulun, sedangkan bagaimana dekatnya Allah kepada kita, kepada hambanya, tidak diketahui. Kita kembalikan kepada Allah, kita tafwid, ya, bukan tafwid makna tapi tafwid kaifiyahnya. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani Allah itu dekat kewajiban, karena Allah sebutkan dalam ayat ini. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana dekatnya Allah kepada kita terhadap hamba-hambanya adalah suatu perkara kebid'ahan. Karena para sahabat tatkala ayat ini turun, ayat-ayat sifat, istiwa dan lainnya, tidak mempertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika mendapatkan ayat itu, mereka apa yang terlintas dalam benak mereka itulah yang difahami oleh mereka, dan mereka pun tidak mempertanyakannya. Ini dalam bab akidah. Insyaallah kita akan bahas di kemudian hari di bab asma wa sifat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan doa setiap orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan kata Ibnu Rajab rahimahullah, ayat ini turun di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sangat dekat dengan hambanya. Dan telah kita bahas di awal bulan Ramadan bahwasanya di bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga yang berjumlah berapa? Berapa pintu surga? Berapa? Khilaf ini. Ada 8. Dan Allah tutup pintu neraka, jumlahnya 7, jangan ragu-ragu, 7. Dan para syaitan Allah ikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya baghi syarr aksir, wahai orang yang suka berbuat kejelekan, yaitu tukang maksiat, berhentilah. Ya baghil khair akbil, dan bagi orang-orang yang suka kebaikan, kemarilah. Maksudnya apa? Beribadahlah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan beri. Dan telah kita bahas tentang keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian, wa fil hadisil ladzi kharrajahu Tirmidzi wa ghairuhu annahu yunadi fihi munadin ya baghil khair halumma ya baghi syarr aksir walillahi utaqa'u minan nari wa lidzalika kullu lailatin. Dan dalam hadis disebutkan, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika di bulan Ramadan, ya baghil khair, wahai orang yang tamak terhadap kebaikan, halumma, ya, perbanyak, ya, semakin perbanyak kebaikannya. Ya baghi syarr aksir, wahai orang-orang yang suka berbuat dosa, berhentilah. Walillahi utaqa, dan Allah pada bulan Ramadan memiliki utaqa, orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Wadzalika kulla lailatin, dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka
setiap malamnya di bulan Ramadan. Maka dari sini para ulama menyebutkan hendaknya seorang beribadah di malam bulan Ramadan seperti di siang harinya. Di siang hari dia puasa, dan puasa adalah sebaik-baik amal di bulan Ramadan setelah sholat 5 waktu. Adapun di malam amalannya sunnah semua. Sholat tarawih sunnah, membaca Al-Quran sunnah, memberikan buka puasa sahur sunnah, kemudian sahur itu juga sendiri sunnah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dengan hikmahnya, Allah justru memerdekakan hamba-hambanya dari neraka di malam harinya, bukan di siang harinya. Ini menunjukkan para ulama memahaminya bahwasanya puasa amalan yang teragung di bulan Ramadan itu pasti dari seorang hamba ada kekurangan, entah itu lalai dari berzikir kepada Allah, entah dia masih mengucapkan kata-kata yang mengurangi pahala puasanya, bahkan dia tetap menerjang larangan-larangan Allah. Maka amalan puasa yang kurang itu bisa disempurnakan dengan qiyam Ramadan, sedekah, dan tilawatul Quran. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab di halaman-halaman setelahnya. Kemudian anwa wujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membahas tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, bahkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam bi jami'i anwa'il jud. Kata beliau, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di segala macam bentuknya, min badil ilmi wal mal, berupa membagikan ilmu dan harta, wa badli nafsihi lillahi ta'ala wa idhari dinihi wa hidayati ibadih. Juga beliau sangat bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, menampakkan keagamaan beliau dan menampakkan hidayah untuk orang-orang dari orang-orang kaum muslimin, wa isali naf'i ilaihim bikulli tariqin, memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan segala cara yang beliau mampu, min it'ami ja'ihim, dengan memberikan makan orang-orang yang lapar di antara kaum muslimin, wa wa'dhi jahilihim, memberikan nasihat kepada orang-orang yang jahil yang berbuat maksiat, wa qada'i hawaijihim, kemudian memenuhi hajat-hajat mereka, wa tahammuli asqalihim, dan meringankan beban-beban mereka. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dari kesimpulan ini dapat kita ambil faidah sangat banyak, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau sangat semangat di dalam iktikaf, semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, beliau tetap mempedulikan keadaan kaum muslimin. Maka jangan sampai kita iktikaf yang sunnah kemudian meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Di antaranya memberi nafkah istri dan anak. Ya. Jangan sampai kita lalai. Kemudian kita perhatikan keadaan orang tua. Ini kadang-kadang lalai. Namanya anak sudah nikah, lalai dari orang tua. Padahal orang tua hampir-hampir tidak pernah lalai dari mengingat, ingin tahu keadaan anak-anaknya. Ini kita harus pahami, karena kewajiban kita memberikan nafkah, kemudian kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada iktikaf. Jadi barang siapa yang ingin iktikaf, ya maka perbekalan harus dibawa. Misalnya dia mau iktikaf 10 hari sampai Eid, maka 10 hari itulah dia juga harus menitipkan bekal kepada keluarganya. Begitu pula diperhatikan keadaan orang tuanya, bisa makan nggak orang tuanya, kemudian mampu nggak orang tua ini 10 hari ditinggal. Ya. Kalau tidak mampu, maka kita bisa cari bantuan kepada orang lain, kita bayar mereka untuk mengurusi orang tua kita, atau kita beri modal bekal untuk mereka
bertahan di 10 hari terakhir. Maka barang siapa yang melakukan itu adalah yang terbaik. Maka apabila tidak mampu, maka semakin mendekati kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dengan kewajiban, kemudian yang sunnah, itulah selanjutnya yang terbaik di antara kita. Kemudian kita masuk ke al-majlis salis fi dzikril ashril awsat min syahri Ramadan wa dzikr nisfil syahril akhir. Beliau membahas tentang majelis yang ketiga, menyebut tentang 10 yang pertengahan, itu tanggal 11 sampai 20 atau setengah bulan akhir bulan Ramadan, 15 sampai 29 atau 30. Beliau membawakan hadis dalam Sahihain an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril awsati min Ramadan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 pertengahan bulan Ramadan, tanggal 11 sampai tanggal 20. Fa'takafa aman, dan beliau pun beriktikaf selama itu. Hatta idza kana lailatu ihda wa ishrin, maka tatkala menyapai malam 21, wa hiya lailatul lati yakhruju fi sabihatiha min iktikafihi, dan tatkala beliau masuk di tanggal 21, beliau keluar dari iktikafnya. Kemudian beliau mengatakan untuk berkata, man kana takafa ma'i falyataqifil ashral awakhir. Barang siapa yang mau iktikaf bersamaku, hendaknya dia iktikaf di 10 hari yang terakhir. Wa qad ra'aitu hadhihi lailata summa unsituha. Sungguh aku pernah mengingat suatu malam, yaitu Lailatul Qadar, kemudian Allah melupakan, menjadikan aku lupa kapan tepatnya Lailatul Qadar tersebut. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil asl awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya aku pernah bermimpi aku sujud di atas air dan tanah di pagi hari. Maka carilah, kemudian beliau mentakwil mimpinya tersebut, maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah malam Lailatul Qadar di 10 yang terakhir itu di bilangan ganjil. Para ulama membahas tentang hadis ini sangat panjang. Kenapa? Berapa hari bulan Ramadan? Berapa hari? 29 atau 30? Enggak ada ya 31. 20, anggaplah 30. Maka 10 hari terakhir dimulai tanggal berapa? 21. Maka 21 sampai tanggal 30. Witirnya, ganjilnya mulai tanggal berapa? 21. Itu kalau 30 hari. Kalau 29, maka 10 terakhir, tanggal pertamanya tanggal berapa? Tanggal 20 lah. 29. Antum mundur 10 hari. Maka hari pertama tanggal 20 Ramadan. Cari ganjilnya. Maka pada tanggal genapnya. Nah, yang jadi masalah adalah kita tidak tahu Ramadan itu 29 atau 30. Maka Nabi SAW menguatkan bahwasanya carilah di 10 terakhir. Bukan beliau menentukan tanggalnya. Cari di tanggal 27, tidak mengatakan begitu.
carilah di 10 terakhir. Kenapa? Kemungkinan Ramadan itu 29 atau 30. Kalau seorang hanya berpatokan semisal dengan fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Lailatul Qadar seringnya terjadi di malam 27, itu apabila 30 hari. Bagaimana kalau 29? Dan penentuan itu adalah ijtihad yang beliau rasakan dan beliau ketahui setelah berlalunya Lailatul Qadar itu dengan tanda-tanda yang telah kita ketahui bersama. Oleh karena itu, fikih Lailatul Qadar tidak sebatas hanya mengetahui tanggalnya, tapi kita harus paham fikihnya. Kenapa kita cari di malam yang ganjil? Dan malam ganjil itu seperti apa? Apakah ganjil itu karena tanggalnya atau karena harinya? Hari ke-7 dari 10 yang terakhir. Itu kita hitung-hitungan. Oleh karena itu Nabi SAW meninggalkan itu semua. Beliau serius menaikkan sarung beliau, dan sebagian para ulama menyebutkan tafsirnya beliau meninggalkan hubungan dengan istri beliau, maksudnya tidak mengumpuli mereka selama 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian wa fi riwayatin fi sahihain fi hadzal hadis annahu taqafa al-ashr al-awwal. Disebutkan dalam sahihain juga bahwasanya Nabi SAW pernah iktikaf di 10 hari yang pertama. Summa taqafa al-ashr al-awsat. Kemudian beliau berpindah 10 hari yang kedua. Summa qala inni utitu faqila li innaha fil ashril awakhir. Kemudian datang kepadaku memberikan kabar bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir. Faman ahabba minkum ayyatakifa falyaktakif. Maka barang siapa yang senang di antara kalian untuk iktikaf, untuk berduaan, menyepi-nyepi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepadanya, maka hendaknya dia iktikaf. Fa'takafan nasu ma'ah. Lantas manusia pun, orang-orang beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yadullu ala anna dzalika kana minhu qabla ayatabayyana lahu annaha fil ashril awakhir. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya tatkala beliau tidak tahu di manakah Lailatul Qadar, itu beliau mencarinya di awal yang pertama, 10 awal yang pertama, kemudian 10 yang kedua, tanggal 11 sampai tanggal 20. Kemudian sampai setelah jelas perkaranya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Jibril alaihissalam, beliau pun mencari Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir. Wallahu taala alam. Kemudian beliau berkisah tentang perang Badar ini. Nggak usah cerita ya. Kisahnya sangat bagus sekali sebenarnya. Tapi karena tidak sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami, kita tunda dulu. Al-Majlisur Rabi' fi dzikril ashril awakhir min Ramadan. Kemudian beliau membahas tentang majelis yang keempat di Lataiful Ma'arif, kitab beliau tentang 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa fi sahihaini an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Dalam sahihain dari Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridai beliau, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mizarahu. Kata Aisyah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala telah masuk 10 akhir, beliau mengikat sarung beliau. Bukan berarti sebelumnya tidak mengikat. Maksudnya apa? Lebih semangat lagi. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Maka barang siapa yang melakukan ini,
mudah-mudahan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza lafdzul Bukhari wa lafdzul Muslim ahya laila wa aiqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mizara. Dan dalam riwayat Imam Muslim, tadi Imam Bukhari, dalam riwayat Muslim disebutkan beliau menghidupkan malam 10-nya itu dan membangunkan keluarganya. Kemudian beliau bersungguh-sungguh beribadah. Maksudnya apa? Lebih lagi, kalau Rasulullah SAW di awal Ramadan itu sudah bersungguh-sungguh, beliau memperbanyak amalan yang wajib ditunaikan secara sempurna, sesempurna mungkin. Kemudian menambah dengan yang sunnah. Di akhir, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau lebih serius lagi. Maka barang siapa yang ingin bersedekah, saat itulah sedekah yang terbaik, terutama di Lailatul Qadar. Kami masih ingat ketika kami umrah, ketika di tanggal 26, 27 dan 28 Ramadan, mereka orang-orang yang ada di Mamlakah Arabia Saudiyah, kalau biasanya berikan iftar atau sahur, itu mereka ya nasi biryani itu, satu ayam, kemudian kurma, kemudian yogurt yang asam banget itu, yang nggak ada rasanya kecuali asam, kemudian air zam-zam yang itu bisa diambil di masjid. Ketika tanggal 26, 27 dan 28 makanannya lebih daripada itu, daging, kemudian susu, jus, ya. Pokoknya lebih luar biasa. Ya, kami melihat di sini adalah pemahaman mereka terhadap hadis ini, karena mereka menginginkan kebaikan itu puncak di Lailatul Qadar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beribadah di Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Maka hendaknya kita bersemangat di 10 akhir di bulan Ramadan ini. Siapa yang biasanya ya bersedekah dan itu yang dia mampu, maka perbanyaklah sedekah di 10, terutama di malam Lailatul Qadar yang kita cari. Barang siapa yang tidak mampu itu, maka kita bisa memperbanyak tilawah Al-Quran di akhir, lebih banyak lagi. Kemudian barang siapa yang tidak mampu itu, tapi dia mampu untuk sholat, maka silahkan menambah sholatnya atau memperpanjang sholatnya. Semakin panjang, apakah semakin baik? Maka kita kembali lagi ke kaidah yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang ingin terbaik, maka hendaknya meneladani Nabi SAW. Beliau sholat tahajud atau malam berdirinya lama. Ketika ruku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, rukuknya lamanya sama dengan berdirinya. Kalau membacanya satu halaman, satu muka, maka ketika ruku, lamanya ruku beliau juga semisal membaca satu muka. Lantas apa yang dibaca? Diulang-ulang, ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Terus, atau doa yang lain, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Seterusnya diulang-ulang. Kemudian beliau i'tidal dan berdirinya beliau sama lamanya. Kemudian beliau sujud dan sama sujudnya lama seperti berdirinya. Terus semisal itu. Ini adalah Nabi SAW. Maka siapa yang ingin mendapatkan sholatnya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya meneladani Nabi SAW. Jadi kalaulah membacanya setengah halaman, maka siapa yang rukuknya juga setengah halaman, itulah yang terbaik. Ya, bukan berdirinya lama, rukuk sujudnya cepat. Yang penting bacaannya banyak. Ini adalah kekurangan. Tapi hendaklah kita meniru Nabi SAW dalam bacaannya
rukuknya, sujudnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wa fi riwayatin Muslimin anha, dan juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim masih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma lam yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya kata Aisyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih serius, lebih semangat di dalam beribadah di 10 terakhir dibandingkan dengan keseriusan beliau di selain daripada itu. Jadi ibadah beliau di 10 yang terakhir lebih dahsyat keseriusannya, lebih semangat untuk mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussul ashra awakhir min Ramadan bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati syahr. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 10 terakhir di bulan Ramadan dengan amal-amal yang beliau lakukan dan tidak beliau lakukan di bulan yang lainnya. Kata beliau, faminha, diantaranya disebutkan di sini ihya'ul lail, menghidupkan malam bulan Ramadan. Fa yahtamilu anal murada ihya'ul lail kullahu, dan dibawakan makna ini bahwasanya yang dimaksud oleh penulis yaitu menghidupkan malam semuanya mulai tanggal 20 atau 21. Wa yahtamilu an yurida bi ihya'il lail ihya'a ghalibihi, atau dibawakan bahwasanya beliau menginginkan dengan lafaz itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya, maksudnya menghidupkan secara apa? Yang ghalibnya, kebanyakannya. Jadi bukan berarti apa? Beliau menghidupkan kemudian tidak tidur. Ya, ini harus difahami. Ihya'ul lail, menghidupkan malamnya, berarti nggak tidur. Ya, ini adalah madarat untuk kita. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberikan kekuatan tidak seperti kita. Maka hendaknya kita memperhatikan juga hak tubuh kita. Tatkala kita lelah membaca Al-Quran, maka beristirahat sebentar untuk kita refresh kembali, sehingga kita membaca Al-Quran untuk sesi yang kedua tetap semangat sebagaimana sesi yang pertama. Jangan dipaksakan, apalagi sampai apa? Sudah ngantuk dipaksakan baca Al-Quran, tidak bisa memahami isinya, kemudian bisa jadi apa? Bacaannya juga salah, tubuhnya akan lemah, sehingga apa? Justru puasanya akan terganggu dengan hal semisal itu. Malamnya hidup, ketika siang full balas dendam, tidur. Ini adalah tipuan dari syaitan, karena puasa bukan untuk diisi dengan tidur. Ya, jangan sampai dengan hadis yang la aslalahu, nggak tahu saya hadisnya dari mana, tidurnya orang puasa itu ibadah. Siapa yang tahu hadis itu? Tidurnya orang puasa itu ibadah, menyebar. Dan kami tahunya dari SD dulu, kan tidurnya orang puasa itu ibadah, tidur seharian ibadah. Bukan begitu ya. Dan kami tidak tahu hadis ini dari mana. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita memperhatikan keseluruhan amal kita sehari semalam. Kita bagi waktu kita, kapan kita istirahat, kapan kita serius untuk membaca Al-Quran. Dan ingat, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kualitas atau kuantitas? Salah, dua-duanya. Ya, kualitas dan kuantitas. Maka kualitas itu adalah prioritas yang pertama. Tatkala antum sudah kualitasnya baik, tambah kalau antum mampu. Jangan terpedaya selanjutnya, kuantitas dulu, nanti mana yang baik kan Allah yang terima. Capek kita. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, dan kita hidup di bulan Ramadan, mati di bulan Ramadan, yaitu kita tidur. Untuk apa? Untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang
ahsanu amala. Dan telah kita sering bahas tafsir dari ahsanu amala apa yang dikatakan oleh Fudail ibnu Iyad rahimahullah, yaitu apa? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas hatinya tatkala dia beribadah dan yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa yu'ayyiduhu ma fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang menguatkan hal tersebut sebagaimana di dalam sahih Muslim dari Aisyah, beliau mengatakan ma'alamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Dan aku tidak mengetahui beliau berdiri semalaman suntuk sampai subuh. Ini kata Aisyah. Menunjukkan apa? Beliau perhatian terhadap suaminya. Dan ini hendaknya istri juga perhatian kepada suaminya. Apa kata beliau? Aku tidak mengetahui beliau itu berdiri dari awal malam, ya, setelah sholat isya beliau menghidupkan sampai subuh itu dengan sholat. Maka beliau mengetahui Rasulullah di sana tidak hanya sholat, beliau juga tidur, beliau juga bersedekah, mengurusi urusan kaum muslimin, kecuali ketika iktikaf. Karena apabila Rasulullah SAW keluar atau kita keluar dari tempat kita, itu bisa batal iktikaf kita, wajib untuk mengulang niat. Ini disebutkan oleh para ulama atau fuqaha. Wa minha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu ahlahu lis-salati fi layalil ashr duna ghairihi minal layali. Di antara bentuk yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan suatu amalan di 10 hari terakhir tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya adalah beliau membangunkan keluarganya ketika malam hari di 10 yang terakhir. Maka mafhumnya beliau tidak membangunkan keluarganya di bulan selain bulan Ramadan, kecuali beberapa atau sesekali saja. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ahabbu ilayya idza dakhala al-ashrul awakhir ayatahajjada bil-lail. Kata beliau, aku suka apabila diriku tatkala telah masuk 10 terakhir, aku bersungguh-sungguh beramal ketika malam harinya. Wa yajtahida fihi, dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Wa yunhidha ahlahu wa waladahu ila shalah, dan aku juga suka apabila seorang itu membangunkan keluarganya, anaknya untuk salat. Idza ataqu dzalika, in ataqu dzalika, apabila mereka mampu untuk melakukan hal tersebut. Wa qad shahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatruku Fatimata wa Aliyan lailan fayaqulu lahumā ala taqumani fatusalliyani. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mengetok pintunya Fatimah dan Ali. Jadi rumahnya Rasulullah SAW itu bertetanggaan dengan mantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau yang menikah dengan putrinya, yaitu Fatimah. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau ketika bulan Ramadan pernah datang ke rumah Fatimah atau Ali. Beliau mengetok pintu mereka. Kemudian apa? Beliau berkata kepada keduanya, ala taqumani fatusalliyani, kenapa kalian tidak sholat, ya, tidak bangun untuk sholat, atau bangunlah supaya kalian bisa sholat. Ini bentuk tafsir dari Sufyan Ats-Tsauri tentang hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW membangunkan keluarganya, dan Fatimah adalah keluarga Nabi SAW, begitu pula Ali bin Abi Thalib. Dan dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib membalas ucapan Nabi SAW dalam keadaan ngantuk. Ya, kalau waktunya tidur ya tidur. Ini manusia biasa.
Nanti kalau waktunya bangun juga bangun, untuk sholat ya sholat. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW ya berlalu, tidak memaksakan, karena membangunkan di sini adalah sunnah, bukan suatu kewajiban. Wallahu ta'ala alam. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa warada at-targhibu fi iqadil ahadi zawjain sahibahu lis-shalah, dan telah ada hadis motivasi di dalam kita membangunkan pasangan suami atau istri kita ya untuk sholat. Wa nadhal ma'a fi wajhihi, kemudian apabila enggan dia mengusapkan air atau memercikkan air di wajah pasangannya tersebut, bukan diguyur ya. Wa fil muwatta anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yusalli minal laili ma syaa Allah an yusalli. Adalah di dalam kitab Muwatta yaitu Imam Malik rahimahullah, bahwasanya Umar bin Khattab tatkala malam hari beliau salat sebagaimana yang Allah inginkan. Hatta idza kana nisful lail aiqadha ahlahu lis-shalah. Kata beliau, yaitu Imam Malik membawakan riwayat dari Umar, tatkala sudah sampai pertengahan malam ya, maka beliau membangunkan keluarganya untuk sholat. Yaqulu lahum as-shalah as-shalah. Beliau mengatakan kepada keluarga beliau, sholatlah. Fayatlu hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat ini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dalam surat Toha Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ini adalah pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan wastabir 'alaiha, dan teruslah bersabar di dalam memerintahkan keluargamu untuk sholat. Biasanya begitu ya, keluarga kalau diminta untuk sholat ada aja alasannya. Beda dengan apa? Kita memerintahkan saudara kita, sungkan, ada rasa sungkan untuk apa? Membantahnya. Apalagi kalau yang nasihatnya adalah orang yang berilmu. Tapi kalau keluarga, meskipun yang bilang itu suaminya seorang ustadz besar, ya nantilah, kamu nggak tahu dah, aku sudah apa ngurusi rumah ini seharian ya. Ini kadang-kadang begitu. Tapi itulah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wastabir 'alaiha, teruslah bersabar. Ini adalah gangguan ya, meskipun apa kita inginkan kebaikan, tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan ada gangguan untuk apa? Untuk menambah pahala untuk kita. Wa minha, dan diantaranya juga disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashuddul mizar. Di antaranya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan di bulan-bulan yang lainnya, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau atau sarung beliau. Wasahihu anal murada i'tizaluhu linisa. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, ini pendapat yang beliau ambil, dan yang sahih maksud dari mengencangkan ikat pinggang atau sarungnya adalah meninggalkan istri-istrinya. Karena Nabi SAW biasa kalau sudah masuk waktu selesai sholat isya, beliau biasanya apa? Tidak berkeluyuran, tidak ngobrol sana ngobrol sini, tapi pulang ke istri yang dapat jatah malam itu. Untuk apa? Ya untuk ngobrol, untuk menyenangkan hati istrinya, kemudian untuk apa? Memenuhi hajatnya, memberikan nasihat, mengajarkan ilmu, kemudian apa? Ikut merasakan rasa yang dirasakan oleh istri beliau. Ini adalah sebaik-baik contoh buat kita ya. Dan kadang-kadang kita apa? Lalai dalam hal ini. Saya dakwah di sana. Tapi istrinya apa? Hanya dapat telepon saja. Ini harus kita perhatikan, karena wanita tetaplah wanita. Mereka seperti apa? Wadah yang perlu diisi. Kalau tidak diisi, pasti apa? Cari isian. Kalau nggak dapat dari suaminya, kita khawatirkan ada yang ngisi dari orang lain. Ini kita harus perhatikan. Kemudian wabidzalika fassarahu salaf wal a'immatul mutaqaddimin,
Dan ini juga pendapatnya atau tafsirnya para salaf dan para imam yang terdahulu. Minhum Sufyan Ats-Tsauri, di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Wa qad warada dzalika sharihan min hadisi Aisyah wa Anas. Dan telah tetap hal ini secara jelas, tegas dalam hadis Aisyah dan Anas radhiyallahu anhuma. Wa minha ta'khiruhu lil faturi ila sahar. Dan diantaranya adalah amalan yang beliau lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang tidak beliau lakukan di selain daripada itu adalah beliau mengakhirkan fatur, buka puasa sampai sahur. Ruwiya anhu min hadisi Aisyah wa Anas annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi layalil ashr yaj'alu asya'ahu sahuran. Perhatikan di sini pakai sighah tamrid. Menunjukkan apa? Hadisnya diperselisihkan atau dianggap lemah. Apa kata Ibnu Rajab? Ruwiya anhu, bahwasanya diriwayatkan. Biasanya kalau dikatakan diriwayatkan, ini hadisnya bermasalah, entah itu lemah atau diperselisihkan oleh para ulama. Bahwasanya dari hadis Aisyah dan Anas, bahwasanya Nabi SAW tatkala 10 malam terakhir beliau menjadikan makan malamnya itu seperti sahur. Apa maksudnya? Beliau tatkala masuk untuk berbuka puasa, maka beliau berbuka, kemudian tidak makan, tapi beliau ijtihad di dalam beribadah. Kemudian makan malamnya, kalau kita bilang apa, buka puasanya, itu beliau jadikan bersama dengan sahur sebelum masuk sholat subuh. Jadi makannya dijamak, maghrib sekedar berbuka air putih atau kurma. Kemudian makan beratnya Rasulullah menjadikannya di waktu subuhnya, yaitu ketika sahur. Ini menurut riwayat Aisyah dan Anas, dan hadisnya diperselisihkan. Wa rawa Asim bin Kalib an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wisalakum qattu ghairu annahu qad akhara al-fitra ila as-sahur wa isnaduhu la ba'sa bih. Kata beliau, diriwayatkan oleh Asim Ibnu Kulaib dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa wisol seperti wisolnya kalian, kecuali bahwasanya beliau mengakhirkan iftar, itu makan, berbuka, untuk jadi satu dengan sahur. Wa isnaduhu la ba'sa bih, dan sanadnya tidak mengapa. Wa fi sahihil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuwasilu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, janganlah kalian berpuasa wisol, puasa yang terus menerus tidak berbuka. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kalian atau salah seorang dari kalian ingin puasa wisol, maka berwisollah sampai sahur. Maksudnya apa? Menjadikan makan buka puasanya itu dijadikan satu dengan sahurnya. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Maka para sahabat ketika mendengar ini, mereka mengatakan, sesungguhnya engkau berpuasa wisol wahai Rasulullah. Qala inni lastu kaihatikum, sesungguhnya aku ini berbeda dengan keadaan kalian. Inni abitu li mut'imun wa yut'imuni wasakin yaskini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku itu bermalam, melewati malam, sedangkan aku memiliki zat yang memberikan aku makanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun memberikan aku makanan. Aku juga memiliki zat yang memberikan aku minum. Kemudian dia memberikan aku minum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Isi menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan beliau tidak seperti kita.
kita ada sesuatu, makan, minum, tidak pernah apa? Tidak ada. Maksudnya apa? Selalu ada makanan dan minuman. Adapun Nabi SAW, beliau kadang-kadang tidak ada makanan dan minuman, sehingga beliau melakukan puasa wisol, puasa yang bersambung, itu wisol. Kenapa? Karena di saat itu memang keadaan Nabi SAW semisal itu. Bahkan kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, beliau pernah apa? Ketika subuh setelah sholat, biasanya beliau apa? Menyendiri di masjid ya, sampai syuruk. Ketika sudah syuruk, masuk duha awal, beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau pulang. Dan di waktu tersebut Rasul SAW pernah diriwayatkan, beliau bertanya kepada istrinya, hal indakum ta'am, apakah di antara kalian ada yang punya makanan? Maka sebagian istrinya menjawab apa? Tidak ada, kecuali misalnya air ya, atau dan kurma. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inni shaim, kalau begitu saya akan berpuasa. Ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Karena kalau puasa wajib, wajib niat di malamnya atau sebelum waktu fajar shadiq. Nah, ini keadaan Nabi SAW. Beliau kadang-kadang tidak mendapati makanan di rumah istri-istri beliau. Dan faidah juga dari hadis ini apa? Siapa yang masak? Istri atau Nabi? Istri ya. Karena beberapa tahun yang lalu pernah viral bahwasanya yang wajib masak itu suami, dengan pemahaman suami itu wajib memberi makan. Maka kalau istri dikasih uang saja ya, kasih uang, itu belum sempurna nafkahnya, harus siap untuk dimakan makanannya itu. Saya tidak tahu tafsir mana ini, para ulama yang mana ini. Kemudian juga pakaian. Kalau suami memberikan pakaian siap untuk dipakai, maka itulah nafkah. Nanti kalau pakaiannya kotor, maka yang wajib mencuci adalah suami. Kenapa? Karena tidak siap untuk dipakai. Ini kata penulisnya dan viral, terutama di kalangan emak-emak. Seakan-akan apa? Dapat kabar atau angin segar berhembus untuk menyerang para suami. Ya, ini kita tidak salahkan, karena kondisi istri kita memang sangat berat di rumah. Rumah hanya berapa meter yang dilihat cuma dinding, lantai, dan perabotan rumah tangga. Sedangkan kita di luar bisa lihat pohon, bisa lihat pemandangan yang indah, anginnya juga berubah, ke gunung sejuk, ke kota sumpek, panas, dingin, dan seterusnya. Sedangkan istri kita hanya hidup di antara tembok-tembok tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hiburlah istri kita, bantulah semampu kita, kemudian berikan nasihat yang terbaik supaya mereka bersabar dan terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada para suaminya. Kemudian di antara amalan yang beliau khususkan di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir, adalah iktikaf. Hafiz Sahihain, di dalam kitab Sahihain, kata Ibnu Rajab rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita perhatikan hadisnya banyak dari Aisyah. Ini adalah termasuk kemuliaan beliau radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asal awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau iktikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Fi sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan asyrata ayamin. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi i'takafa 20. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa iktikaf di setiap Ramadan itu 10 hari terakhir. Namun tatkala di tahun di mana beliau dicabut nyawanya, maksudnya apa? Tahun terakhir. Karena beliau wafat tahun bulan apa?
Masyaallah muslimin. Nabi wafat bulan apa? Hah? Rabiul Awal. Harus tahu ya. Katanya cinta Nabi. Ya. Bulan Rabiul Awal. Ramadan itu sebelumnya atau setelahnya? Hah? Dihitung dulu. Al-Muharram, Safar. Itu apa? Setelahnya. Maka Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Maka tidak mendapati Ramadan di tahun 11 itu. Maka dimundurkan, yaitu di bulan Ramadan. Jadi apa? Berapa bulan? 6 bulan yang lalu sebelum beliau wafat. Maka tahun 10. Nah, tahun 10 kata Abu Hurairah, beliau iktikaf selama 20 hari. Ya, ini keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan makna iktikaf di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, fa ma'nal i'tikafu wa haqiqatuhu qat'ul alaik anil khalaiq littisali bi khidmatil khaliq. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, sangat bagus sekali, yaitu apa? Memutus hubungan ya dari makhluk untuk apa? Menyambung hubungan dengan berkhidmat kepada Al-Khaliq. Jadi ini makna itikaf yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jadi itikaf itu apa? Memutus hubungan dengan orang. Oleh karena itu dulu Ummahatul Mukminin ketika iktikaf, mereka itu apa? Buat kemah di masjid. Ya, dulu belum ada lantai, jadi masih ada pasirnya. Nah, istri-istri Nabi itu apa? Dibuatkan kemah. Ada Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, Sofia, Maimunah, dan istri-istri yang lainnya, Ummu Habibah, Zainab. Mereka buat apa? Tenda. Dan di tenda itu mereka menyendiri, ya, tidak kumpul dengan apa? Ke tenda yang lainnya. Kemudian ke tenda yang lainnya. Kalau kita itu loh, itikaf di sini, nanti jam berapa ke sana ngobrol. Kemudian dari sana pindah lagi ke sana, pindah-pindah. Nah, istri-istri Nabi tidak begitu. Mereka diam di tenda-tenda mereka, menghabiskan waktu seharian, terutama malamnya, untuk bermunajat, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dapat kami sampaikan tentang hal-hal ya yang terkait Nabi SAW, karena wallahu ta'ala alam, kami lebih senang membahas Nabi SAW daripada orang-orang dari kalangan salaf selain dari beliau, ya, para ulama. Ya. Kalau kita perhatikan, memang apa? Ulama luar biasa di dalam membaca Al-Quran ketika qiyam Ramadan. Tapi kami tidak mendapati yang terbaik kecuali Rasul SAW. Maka kami mohon maaf kepada takmir kalau temanya sedikit bergeser dari salaf, karena Nabi SAW juga termasuk salaf, maka kami pilih dari Nabi SAW saja. Wassallallahu wasallam Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan terkait tentang apa yang kita sampaikan atau kita pelajari? Ini belum apa? Bahas tentang Lailatul Qadar. Sudah ada yang membahasnya? Ada ya? Dan kami nasihatkan sebelum kita tutup, antum baca ini kitab Lataiful Ma'arif. Dan sudah banyak diterjemahkan seingat kami, atas pengetahuan kami, kitab yang Masya Allah, banyak sekali hadis yang disampaikan, kemudian penafsiran yang tidak apa bertele-tele, kemudian menyebutkan kalamnya salaf dari kalangan para ulama, dan apa asar-asar dari sahabat dan para ulama. Dan itulah yang mencukupi kita, dan itu sebagai bentuk apa? Kepedulian Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam menyebarkan hadis Nabi SAW dan pembendaraan keutamaan ilmu salaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.